Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya ucapkan selamat datang pada video pembelajaran sistem jaringan dan komputer. Pada video kali ini kita akan membahas version control with Git and GitHub. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu sih Git dan versioning. Nah, di sini kita akan membahasnya bersama-sama. Baik, sebelum saya teruskan, ya jadi ini slide saya ambil dari ini ya. Jadi ini bukan slide buatan saya, tetapi saya hanya menyampaikan saja. Jadi ya kredit untuk slide ini ditujukan pada alamat ini. Baik. Jadi rencana yang akan kita pelajari bersama-sama pada video kali ini, version control, concept and terminology, kemudian Git commands, collaborating with Git using GitHub, ya nanti kita akan melihat GitHub, bagaimana cara menggunakan GitHub secara garis besar, kemudian version control practices and workflow in the industry. Nanti kita akan lihat ya. Oke. Jadi misalkan nanti suatu saat Anda sudah kerja, ya sudah lulus dari Informatika UI, kemudian kerja, pasti Anda akan berhubungan dengan tim. Jadi misalkan Anda bekerja di sebuah perusahaan, yang mana di sana perusahaan IT ya, di mana Anda diberi tugas untuk mengerjakan sebuah project, ya, mengerjakan sebuah project. Nah, tentu saja project ini akan berhubungan dengan tim. Anda akan bersama-sama dengan orang-orang lain mengerjakan project tersebut, misalkan membuat sebuah website ya. Kemudian nanti akan dibagi, si A pekerjaannya mengerjakan ini, si B mengerjakan ini, si C mengerjakan ini. Kemudian pekerjaan dari A, B, dan C ini akan digabungkan menjadi satu project. Nah, Git atau ya Git ini merupakan salah satu tool yang sangat penting bagi developer, dan ini sudah sering digunakan oleh developer. Jadi Git ini tidak asing lagi bagi programmer dan ini sudah sering digunakan. Jadi misalkan Anda mengerjakan sebuah project, maka Git ini akan membantu Anda dalam mengerjakan project tersebut. Nah, Anda bisa mengerjakan project tersebut atau program tersebut di komputer Anda, kemudian Anda bisa merge atau bisa menggabungkan dengan hasil kerjaan teman atau kolega Anda dalam satu tim. Jadi work in a team, probably on a particular components. Ya, jadi ketika Anda bekerja dalam sebuah tim, maka tentu saja Git ini akan sangat berguna sekali. Kemudian apa itu version control? Ya, version control. Jadi version control is the management of changes to the commands, primarily computer programs. Ya, jadi ketika Anda membuat program, katakanlah, mesti itu ada versi 1, ya kan? Misalkan dalam membuat program, versi 1 mungkin sudah mengerjakan ini, kemudian ketika ada update, ya ada program versi 2, dan versi 3, dan seterusnya. Atau sama seperti ketika Anda menggunakan HP, itu biasanya kan ada apa ya, ada update setiap saat. Itu mestinya ada versi 1, versi 2, versi 3, dan seterusnya. Jadi ada version control, bagaimana kita bisa membuat atau bisa mengontrol versi tersebut. Ya, misalkan Anda mengerjakan program, kemudian ada versi 1, 2, 3, dan 4. Nah, dengan versi control ini, ketika Anda sudah berada pada versi 4, ya program versi 4, ketika Anda ingin balik ke versi sebelumnya, itu bisa. Ya. Jadi di Git itu dia bisa merekam semua aktivitas yang kita kerjakan. Ya. Jadi ketika kita sudah sampai pada versi 4 misalkan, ingin kembali ke versi 3, ini bisa kita lakukan. Kalau tanpa
versioning atau version control, maka melakukan hal tersebut akan sulit ya. Maksudnya ketika Anda sudah mengerjakan program ya, kalau tidak menggunakan versi control, ketika ingin kembali pada program sebelumnya atau status sebelumnya atau update sebelumnya, ini akan kesulitan. Tapi dengan Git atau dengan version control ini bisa kita lakukan ya. Dan version control ini juga biasa dikenal dengan revision control atau source control ya. Dan contohnya adalah Git ya, Mercurial dan Subversion. Ini adalah 3 contoh program atau tool untuk version control. Nah, di antara 3 tersebut yang paling banyak digunakan saat ini oleh programmer dan orang-orang di IT ini adalah Git ya. Jadi Anda sebagai mahasiswa informatika penting untuk mempelajari apa itu version control dan salah satunya adalah Git karena kita akan mempelajari Git karena Git ini saat ini yang paling banyak digunakan oleh orang-orang yang lain. Kemudian mengapa kita memerlukan version control ya? Jadi dengan version control ini kita bisa mengerjakan program kita tanpa harus mengganggu program orang lain ya. Misalkan kita sudah dibagi tugas nih ya. Si A mengerjakan ini, si B mengerjakan ini, si C mengerjakan ini. Nah, kita mempunyai bagian sendiri ya. Misalkan di sebuah website kita diminta untuk membuat database-nya nih, misalkan database-nya, program untuk database-nya. Nah, kita bisa mengerjakan program tersebut tanpa mempengaruhi pekerjaan orang lain ya. Tanpa harus mengganggu kerjaan orang lain. Kita bisa mengerjakan secara independen. Kemudian jadi version control ini sangat memudahkan bagi orang-orang yang bekerja dalam sebuah tim ya. Kemudian ketika kita ingin balik ke versi sebelumnya, ini bisa kita lakukan ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika kita sudah berada pada versi 4 misalkan, ingin balik pada versi 3, ini bisa kita lakukan. Jadi kita bisa mengontrol ya, versi berapa yang ingin kita kerjakan ya. Kalau tidak dengan menggunakan versi control ini akan kesulitan ya untuk mengerjakannya. Ya coba aja kalau Anda mengerjakan program misalkan dengan menggunakan Eclipse, tool Eclipse atau NetBeans ya, mengerjakan program C++ atau mungkin Java atau mungkin Python dan seterusnya. Ketika Anda sudah sampai pada tahap tertentu ya, kemudian sudah di-save, kemudian oh ternyata saya masih ingat ada kesalahan pada versi sebelumnya. Saya ingin balik pada versi sebelumnya, program sebelumnya yang mungkin hari yang lalu. Nah, ini akan sulit untuk kembali pada versi sebelumnya. Akan tetapi dengan menggunakan Git atau version control ini bisa kita lakukan. Jadi salah satu fitur yang paling dicari orang-orang adalah dengan version control ini. Kita bisa mengontrol aktivitas kita dan kita bisa mengontrol bagaimana cara kita membuat program. Kemudian salah satu keuntungan juga integrated code of multiple developers easily ya. Jadi kita bisa mengintegrasikan atau menggabungkan program-program yang ada dari banyak orang dalam satu tim. Misalkan ada 5 orang, maka kita bisa menggabungkan pekerjaan 5 orang tersebut dalam satu project dan ini tidak akan kesulitan ya dengan menggunakan version control. Dan kita tahu apa yang kita lakukan dengan menggunakan version control. Dan tentu saja version control ini secure ya, jadi aman digunakan. Ya, kenapa kita membutuhkan version control? Tadi sudah saya katakan salah satunya adalah kita bisa mengontrol versi yang kita inginkan. Ya, kita bisa balik ke versi sebelumnya atau balik ke versi dua versi sebelumnya atau mungkin balik pada versi awal. Ini bisa kita lakukan. Jadi kita yang mengontrol ya. Kita yang mengontrol. Dan juga dengan menggunakan versi control ini kita tidak mengganggu pekerjaan orang lain. Kita bisa mengerjakan program kita sendiri secara independen tanpa harus mengganggu pekerjaan orang lain ya.
kita sekarang masuk pada Git ya. Jadi, sudah saya katakan tadi mengapa kita belajar Git, ya karena Git ini paling sering digunakan oleh kebanyakan orang, oleh orang-orang IT atau programmer ya. Dan, pada awalnya ini Git ini hanya support oleh Linux ya, atau Unix, tetapi sekarang ini sudah support semua OS ya. Jadi platform sudah support dengan Windows, sudah support dengan, macOS ya. Dan, Git ini menggunakan command line tool ya. Jadi ya tetapi ada versi graphic user interface-nya, ada versi GUI-nya ya, tetapi kebanyakan orang lebih senang melakukan Git atau menggunakan Git dengan command line ya. Nah, kenapa kita memilih Git? Kenapa tidak versi yang lain seperti tadi Mercurial dan, Subversion? Ya karena Git the most popular version control system in the industry ya. Jadi sejauh ini. Jadi Git ini merupakan versi control yang paling populer sejauh ini sampai saat ini ya. Kemudian, a proper and detailed understanding of Git will allow you to make a transition to any other distribution, GFC easily ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui konsep, Git, ini untuk berpindah pada versi control yang lain ini juga tidak akan kesulitan. Dan ya, VCS ini sama seperti Git, mirip-mirip ya, jadi mirip-mirip. Nah, untuk menginstal Git ini cukup mudah ya. Kalau Anda di Unix cukup menjalankan perintah sudo apt install git ya, cukup mudah. Kemudian kalau Anda berada pada Windows, Anda bisa mendownload Git SCM ini ya, ini ada linknya. Ini adalah Git khusus untuk Windows, kalian bisa mendownloadnya di sini dan menginstalnya. Dan ya kalian bisa menggunakan GUI ya. Jadi ketika menginstal di sini ada opsi atau pilihan mau menggunakan command line atau menggunakan graphic user interface bisa. Ya. Nah di sini perlu kita pelajari terminologi yang ada pada version control ya. Jadi VCS ini adalah version control system atau SCM ya sama saja. Kemudian ada istilah repository ya, repository. Ada juga istilah commit ya, SHA ya. Kemudian working directory, checkout, staging area atau index and branch ya. Jadi repository ini adalah sebuah directory yang kita akan membuat sebagai repository ya. Jadi kalau di Unix kita bisa menjalankan perintah git init ya. Jadi nanti kalau sudah menjalankan git init, ini dia akan membuat folder tersebut sebagai repository. Kita bisa membuat atau kita bisa ya istilahnya sebagai area kerja lah di folder tersebut, area kerja kita. Kita bisa menambahkan file, kita bisa mengedit. Kemudian setelah itu nanti jangan lupa untuk di commit ya. Jadi di commit ini maksudnya adalah merubah atau menambahkan file yang baru kita buat ini ke dalam repository ya. Jadi kalau tidak di-commit, maka file meskipun dalam folder yang sama ya, tapi kalau tidak di-commit, ini dia tidak akan berpindah ke repository ya. Kemudian SHA ya, ini adalah berhubungan dengan security ya. Kemudian working directory ini adalah directory yang kita kerjakan. Ya, kemudian nanti ada 3 level ya, working directory, kemudian ada staging area, dan ada repository. Kemudian checkout ini berhubungan dengan ya seperti download ya, ketika kita mengclone Git ya, nanti di sana kita bisa check out, memilih
folder yang mana ya, atau versi yang mana, kita bisa cek atau ya seperti itu. Staging area ini level antara working directory dan repository. Kemudian ada branch atau cabang. Jadi ketika Anda membuat repository, maka secara default repository ini akan menjadi masternya. Nanti kalian bisa membuat branch atau cabang-cabang ya. Version control terminology ya, version control system. Jadi version control system ini mengizinkan Anda untuk kembali kepada state sebelumnya. Ya. Jadi kalau Anda sedang mengerjakan project ya, itu kan ada tahap-tahapannya ya. Misalkan hari ini saya mengerjakan ini ya A, kemudian hari berikutnya saya mengerjakan B, kemudian hari berikutnya saya mengerjakan C. Nah, dengan version control kita bisa kembali ke pekerjaan A atau 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu. Kita bisa melakukan hal tersebut. Kemudian repository ini adalah sebuah directory yang mengandung atau memuat project kita ya. Jadi kita bisa membuat repository dengan menjalankan git init ya. Git init ini akan menjadikan folder tersebut sebagai repository. Ya. Kemudian jadi nanti ada repository lokal dan ada repository remote ya. Repository lokal itu berada pada komputer kalian, laptop kalian, tetapi repository remote ini berada pada web server ya, misalkan GitHub atau Bitbucket ya. Bitbucket website yang menyediakan Git repository ya. Lihatnya dari sisi user ya, dari user. Kalau lokal berarti di laptop ya, kalau remote ya itu berarti di tempat yang lain. Ya, biasanya di website yang lain atau di server yang lain seperti misalkan GitHub atau Bitbucket. Kemudian commit ya. Commit ini ya tadi adalah sebuah snapshot ya of a mini file system. Jadi commit. Jadi kalau kalian nanti belajar Git ya, saya sarankan setiap kali Anda mengupdate sesuatu, lakukan commit ya. Karena semakin banyak commit akan semakin kita bisa men-tracking pekerjaan kita. Misalkan hari ini saya mengerjakan program A ya. Jangan lupa ketika sudah selesai bekerja, misalkan mau dilanjutkan besok, jangan lupa untuk di-commit dulu. Kita akan nanti kasih message, kita kasih pesan commit tersebut. Ya, jadi salah satu contoh yang baik atau praktek yang baik dalam menggunakan Git adalah kita sering melakukan commit. Melakukan commit yaitu memindahkan file yang sudah kita buat itu ke dalam repository lokal dan ada pesannya. Nanti kita bisa melihat pesan-pesannya. Jadi ketika kita ingin kembali kepada versi sebelumnya, kita bisa melihat pesan commit tersebut. Ya. Kemudian SHA ini terkait dengan security juga. Jadi apa yang kita lakukan ini akan dienkripsi ke dalam sebuah angka seperti ini atau huruf dan angka seperti ini, kombinasi huruf dan angka seperti ini. Kemudian working directory ya, jadi working directory adalah file-file yang kita lihat di komputer kita ya. Working directory. Kemudian check out when content in the repository has been copied to the working directory. It is possible to check out many things from a repository, a file, a commit, a branch, dan yang lain-lainnya. Jadi check out itu ya kalau kalian belanja misalkan ya ada check out atau mengambil ya atau mendownloadnya, kira-kira seperti itu. Kemudian ada staging area. Ya, jadi staging area ini adalah sebuah area antara working directory dan repository, ya tengah-tengahnya. Jadi sebelum kita masukkan ke repository, biasanya kita akan memasukkan file yang kita kerjakan itu ke staging area dulu.
sebelum kita masukkan ke repository. Ya, kemudian ada branch, ya branch ini cabang, ya kita bisa membuat cabang-cabang lebih dari satu pada program kita, folder kita. Nah, kita langsung saja masuk pada git command, ya perintah git. Dan ini adalah perintah yang dasar-dasar saja yang kita pelajari, yang dasar-dasar saja, yang basic, yang kira-kira mudah diingat ya. Nanti ada istilah push dan pull ya. Push itu ya dorong ya. Push itu artinya dorong, artinya kita mengupload file kita ke repository remote ya, remote misalkan di GitHub atau di Bitbucket ya. Jadi Bitbucket itu juga salah satu website yang menyediakan repository Git repository ya. Jadi ada GitHub, ada Bitbucket, kemudian ada GitLab dan yang lain-lainnya. Tetapi yang sering digunakan ya adalah GitHub untuk open source ya. Jadi semua project open source yang biasa dilakukan oleh orang-orang kebanyakan ini disimpan di GitHub. Tetapi kalau Anda ingin membuat repository private ya, artinya hanya Anda saja yang ingin melakukan, Anda bisa memilih Bitbucket ya. Meskipun sekarang setelah GitHub itu diambil alih oleh Microsoft, dia sudah merubah policy-nya atau peraturannya. Kalau dulu di GitHub ini hanya bisa menyimpan public repository. Artinya ketika kita membuat repository di GitHub, ini akan bisa dilihat oleh semua orang. Ketika kita ingin membuat repository private, yang hanya kita saja yang bisa tahu, di GitHub ini tidak mungkin. Tapi sekarang sudah mungkin ya, setelah diakuisisi atau dibeli oleh Microsoft. Ya. Sementara yang lainnya, Bitbucket ya, dengan Bitbucket ini kita bisa membuat repository public dan bisa membuat repository lokal private ya. Sehingga nanti pada worksheet kita akan pelajari Git dengan menggunakan Bitbucket bukan GitHub ya. Tetapi di sini perlu saya sampaikan tentang GitHub karena GitHub ini sering digunakan oleh orang-orang di IT, terutama project open source biasanya disimpan di GitHub. Nah, oke. Jadi pada Git ya, perintah yang dasarnya adalah git init ya. Jadi git init ini untuk membuat folder yang kita inginkan menjadi repository ya, menjadi folder Git. Dengan melakukan git init. Misalkan nanti misalkan di Ubuntu ya, misalkan di Ubuntu kalian membuat directory make dir misalkan jarcom ya, kemudian masuk ke folder jarcom, kemudian Anda jalankan git init, maka folder jarcom ini akan berubah menjadi repository lokal ya. Kalau Anda tidak melakukan git init, maka folder tersebut tidak akan jadi repository Git lokal ya. Kemudian git status, ini git status berfungsi untuk melihat status Git yang ada di directory kita. Ya. Kemudian git add, ini untuk menambah file ke staging area ya. Jadi nanti ada repository, ada staging area dan ada working directory. Working directory ini adalah folder yang Anda kerjakan. Kemudian kalau mau dimasukkan ke repository, ya, sebelum Anda masukkan ke repository, Anda harus melakukan perintah git add dulu untuk memasukkan file tersebut ke dalam staging area. Dengan menggunakan git add kemudian nama filenya apa. Atau git add kemudian titik. Git add kemudian titik ini akan memasukkan semua file ke dalam staging area. Kemudian git commit, ya ini untuk mengcommit atau memasukkan file tersebut ke dalam repository. Ya. Kemudian biasanya kita beri pesan ya. Caranya git commit kemudian dash
message ya, kemudian message atau pesan yang ingin kita tulis itu apa ya. Misalkan git commit -m pesannya adalah the first commit ya misalkan atau versi 1 ya. Jadi bisa menulis pesan apapun. Kemudian kalian bisa git log ini untuk melihat semua aktivitas lognya ya. Online atau stat bisa. Kemudian git clone ini untuk mengklon atau mengcopy repository yang ada di GitHub atau di repository yang ada di server ya. Jadi bisa menggunakan git clone. Ya, jadi mengcopy git dari server yang lain. Kemudian ada git show, git ignore, git diff dan yang lainnya. Ya, coba kita ya jadi di sini sudah saya katakan tadi pada Git ini ada 3 level ya. Ini adalah repository, ini adalah working directory. Ketika kita ingin memasukkan file kita ke dalam repository, maka kita harus melewati staging area dulu. Ya, lewati staging area. Caranya adalah dengan menggunakan git add ya. Jadi git add ini akan memasukkan file kita ke dalam staging area. Nah, setelah masuk pada staging area, kita bisa melakukan commit untuk memasukkan file kita ke repository. Oke, ini tadi sudah sama. Iya, sama ya. Baik. Nah, sekarang GitHub. Ya, GitHub ini adalah website ya. Jadi kalian bisa buka browser, kemudian cari GitHub, ya, github.com. Ini kalian bisa mendaftar di sana. Atau kalian bisa menggunakan Bitbucket alternatifnya. Bisa. Jadi GitHub ini adalah sebuah hosting medium atau website untuk Git repository. Ya, untuk open source project biasanya itu semuanya menyimpan di GitHub ya. Biasanya open source project itu kan merupakan project bersama-sama ya dalam sebuah komunitas. Dan biasanya itu ya seperti Linux ya. Linux ini adalah open source project dan semua orang bisa berkontribusi ke sana. Atau mungkin selain Linux misalkan open source ya apa ya sebuah yang lain. Ya Facebook kayaknya di GitHub juga ada. Kalian bisa berkontribusi ke project-project open source yang ada di GitHub. Nah, kemudian GitHub ini menawarkan powerful collaborative abilities. Ya, jadi dia menawarkan kolaborasi. Kalian bisa berkolaborasi dengan siapapun di sana. Kemudian a good indicator of what you code, how much you code, quality of your code. Ya, jadi GitHub ini merupakan salah satu community yang paling besar ya, paling besar. Sehingga ketika kalian ingin berkontribusi ke dalam sebuah project, kalian bisa akan mengetahui sejauh mana kemampuan programming kalian. Kalian bisa di sana nanti pasti ada yang komentar ya tentang program yang Anda buat di GitHub. Jadi dengan GitHub ini kita bisa mengukur sejauh mana kemampuan kita dalam programming. Ya, working with a remote repository. Jadi di GitHub ini kita bekerja pada remote repository. Ya. Apa itu remote? It's the place where your code is stored. Jadi tempat di mana kode-kode kita disimpan. Ya, jadi remote, tidak berada di komputer lokal, tetapi di tempat yang lain. Ya, by default remote name is origin and default branch is master. Jadi ketika nanti kalau Anda ingin push ya, jadi misalkan kalian sudah membuat program, kemudian kalian sudah memasukkan program tersebut ke repository lokal. Nah, ketika Anda ingin memindahkan file repository dari lokal ke remote, kalian bisa melakukan perintah git push origin master. Jadi itu
Git push, push itu mendorong, mengupload dari origin, di mana origin itu remote ya. Di remote kemudian master, disimpan di branch master. Ya. Git push origin master. Origin itu remote-nya, bisa dikatakan remote, kemudian master ya branch master yang kalian buat ya. Jadi secara default ketika kalian melakukan git init, ini akan menyimpan di master ya, master. Tapi kalau kalian ingin membuat branch atau cabang yang lain bisa. Ya. Oke, kemudian program atau perintah yang lain di Git itu push ya. Push itu tadi mengupload, pull itu mendownload dari repository dari Git repository yang ada di server ke repository yang ada di lokal. Kemudian branching, merging, forking. Branching ini kita membuat branch cabang. Kemudian merging itu kita menggabungkan dari cabang-cabang tersebut. Misalkan kita ada master, kemudian ada branch yang lain A, B, C, kemudian kita bisa menggabungkan branch tersebut ke dalam master. Jadi merging, menggabungkan. Ya. Contohnya di sini ya, misalkan ini adalah sebuah project, kemudian yang melakukan project tersebut banyak ya, ada Alice, ada Bob, kemudian ada satu lagi Joe namanya. Nah, 3 orang ini berkolaborasi dalam sebuah project dan mereka mengerjakan project yang sama. Nah, akan muncul permasalahan ketika filenya berubah. Ya. Misalkan file A ini diakses oleh 3 orang ini. Nah, ketika ada perubahan di file A ini, ya misalkan Alice mengakses file A, Bob juga mengakses file A, Joe juga mengakses file A secara bersamaan. Kemudian Alice ini setelah mengedit, edit, kemudian dia save. Ya, di save. Nah, ketika sudah di save, tentu saja ini akan berubah. Ya, file tersebut yang di server ini, misalkan ini di server ya, berubah. Sementara Joe tidak tahu kalau ternyata file yang sedang diaksesnya ini sudah berubah. Ya, karena dia masih menggunakan versi yang lama sebelum di save. Maka ini akan menjadi permasalahan. Oleh karena itu, dengan menggunakan Git, hal tersebut ini bisa dihindari. Ya, bagaimana cara kita mengakses GitHub? Ya, kita bisa buka browser, kemudian cari ya, github.com. Ya, kemudian buka account di sana. Tapi kalau kalian sudah punya account, kalian bisa langsung mengklon ini, ya, mengklon github.com intently version control workshop. Ya, jadi ya slide ini disimpan di GitHub dengan alamat ini. Kita bisa mengklon ya. Jadi git clone alamat yang ingin kita klon di GitHub itu apa ya. Ya, ini sama tadi ada git push, ada git pull, ada git branch, ya ada git checkout, ada git merge ya. Oke, ya. Jadi misalkan di sini ada sebuah repo yang tersimpan di GitHub. Kemudian di sini ada 2 kolaborator, Alice dan Bob ya misalkan. Nah, Alice dan Bob ini mengklon master yang ada di repo GitHub, mengklon ya kemudian membuat repository yang ada di komputernya. Ini juga membuat repository yang sama yang di komputernya. Kemudian mereka melakukan edit ya, diedit program tersebut. Kemudian Alice meng-add dan mengcommit ya, mengcommit program yang sudah dia edit, file yang dia sudah edit di komputernya. Tapi belum tersimpan di repo sini, di repo di GitHub. Masih tersimpan repo lokal, repo lokal. Nah, setelah itu Alice melakukan push ya, atau mengupload hasil kerjaannya ke repository remote atau di GitHub.
Kemudian setelah itu Bob melakukan download atau fetch, ya, update terakhir dari repo, ya, bisa menggunakan git fetch atau git pull, ya. Git pull, git fetch sama saja. Kemudian setelah dia melakukan pull atau fetch, si Bob ini melakukan pekerjaannya. Jadi CB, ya. Kalau tadi Alice membuat folder atau file CA, kemudian Bob membuat file CB. Ya. Setelah itu dia merge, ya, merge pekerjaan antara Alice dan Bob ini, ya, di merge. Jadi ketika dia pull atau fetch, ini kan kondisinya sudah berubah, ya, sudah berubah. Maka kalau ada konflik, ada dalam satu file ada yang berbeda, maka kita bisa merge atau ya menyelesaikan konflik tersebut. Ya, kita merge. Ya. Setelah di merge, push, ya, push kita atau si Bob ini setelah merge pekerjaannya dengan pekerjaan Alice, dia mempush masuk ke repositori yang ada di GitHub. Jadi ini adalah salah satu contoh. Ya. Nah, kemudian Alice git pull lagi, ya, mengdownload hasil kerjaan terakhir yang ada di Git repo dan dia bisa mulai mengedit lagi, kemudian dia akan mempush, ya. Jadi ini adalah proses, ya, proses biasanya mengerjakan project dalam GitHub atau secara dengan kolaborator, ya. Di sini contohnya ada 2 orang, tapi nanti kenyataannya bisa ada 10 orang, ada 20 orang, bahkan bisa ada ratusan orang. Makanya ketika kalian berkolaborasi dengan programmer yang lain di GitHub, ketika Anda ingin push, ya, Anda pull dulu. Karena ya, semakin banyak orang yang berkolaborasi, maka repositori yang ada di sini itu akan terupdate semakin sering, ya. Bisa saja setiap detik, setiap menit akan terupdate. Sementara ketika kalian mengerjakan itu menggunakan versi yang lama, bukan versi update-nya. Sehingga ketika kalian ingin nge-push, kalian harus nge-pull dulu, ya. Di pull, ditarik dulu, kemudian di merge dengan pekerjaan kalian, setelah itu di push lagi. Nah, ada perintah yang lain dikit, ya, deleting a branch, ya. Jadi kalau kalian sudah membuat sebuah branch, kemudian kalian ingin mendelete-nya, kalian bisa melakukan git branch, kemudian -d. D ini delete, kemudian nama branch-nya apa. Kemudian ketika ada konflik, ya biasanya kalau bekerja pada sebuah project pasti ada konflik file, ya. Nah, ini harus di-resolve dulu atau harus diperbaiki dulu sebelum kalian melakukan git commit, ya. Jadi ketika ada perbedaan file, ini harus diselesaikan dulu dan setelah itu Anda bisa mengcommit-nya. Ya. Ya, ada 2 cara dalam menyelesaikan konflik, ya. Pertama adalah dengan merge, ya, atau pull request. Ya, pull request ini 2 cara yang bisa dilakukan ketika menangani sebuah konflik. Ya, jadi bagaimana cara kita mulai mempelajari Git? Ya, caranya dengan membuat project di GitHub atau di Bitbucket, ya, di remote repository, ya, nanti di worksheet kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan Git, ya. Oke, baik, kira-kira seperti itu secara singkat pengenalan tentang Git dan version control. Saya yakin kalian masih
masih belum begitu paham, nah kalian bisa googling ya. Jadi di video kali ini kita hanya mempelajari secara garis besar saja, nanti untuk prakteknya kita bisa, melihat pada video setelah ini ya, video lanjutannya. Nanti di sana itu akan, kita pelajari bagaimana mempraktekkan perintah-perintah yang ada di worksheet ya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.